Tuhan, bukan dengan segala beban, bukan dengan segala keluhan, tapi kita mau datang karena kita benar-benar mau mengasihi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan kami masih punya kesempatan untuk kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau tahu setiap hati kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berkomitmen Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, sehingga yang datang dengan banyak keluhan pulang dengan punya pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami percaya Roh-Mu menguasai tempat ini Tuhan, dan kami percaya melalui tempat ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap meninggikan dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, yes Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan ku cinta Kau Tuhan, Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
Yesus, Tuhan Rajaku. Kita mau ulangi lagu ini dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita pada pagi hari ini. Dia tahu kita mengasihi Dia melebihi apa-apa. Oh yang terindah, katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam kepada Tuhan. Tuhan yang seperti Engkau, gagah perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yes Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Selalu tak berteduh, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hatimu saat ini, apapun penderitaanmu, apapun keadaan ekonomimu saat ini. Dia tidak melihat masa lalumu. Dia mengasihi engkau dengan sepenuh hati. Hanya kita mengasihi Tuhan sepenuh hati. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan dengan lembut. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau, ya Allahku. Yes Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
mengasihimu, Terima kasih. ku mau cinta Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini pengakuan kami hari ini Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kok masih lemas ya? Tengok kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Saat ini kita mau benar-benar bersorak menyanyi untuk nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, yuk. Yuk, kita mau menari buat Tuhan ya. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi.
Tuhan ditinggikan, puji dan gloria. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, pujinya gloria. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Yuk sama-sama katakan yuk. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, pujinya gloria. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini penuh dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segalanya bagi hidup kita, amin. Yuk. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah, katakan sepenuh hati, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya Ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya Ku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita memasuki minggu yang kelima, di mana kita akan memberikan persembahan untuk duka, untuk kedukaan maksud kami ya. Kemungkinan mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana persembahan ini untuk duka. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak Petrus Mulyono atau saya sendiri, supaya Bapak Ibu memberikan persembahan ini jelas arahnya kemana. Ya, karena mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari kedukaan. Oleh karena itu, kita bersama-sama untuk memberikan atau berjaga-jaga untuk saudara kita semua yang mengalami kedukaan. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bersuka cita untuk memberikan persembahan ini? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau berikan kami hati Tuhan, untuk kami peduli Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan nanti Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Karena tahu Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari kedukaan itu ya Tuhan. Bapa, ajarkan kami tetap mengerti dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami terus memiliki hati yang peduli dan hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih ya Bapa, berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita mau ulangi dari awal dengan segenap hati. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya rindu jemaat, katakan saja di hadapan Tuhan. Aku ini pengakuan kami saat ini Tuhan di hadapan. Selidiki hati kami, tilik hati kami Tuhan.
Apakah setiap apapun yang kami katakan itu berasal dari lubuk hati kami Tuhan. Dengan genap jiwa katakan ku renung, siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan, ilamu kasih-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, mau mengasihi-Mu. Engkau tahu hatiku Tuhan, sungguh mengasihi-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa bagian daripada hidup kami adalah untuk menyenangkan hati. Karenanya biarlah hari ini, saat ini, di dalam ibadah ini kami juga percaya Engkau hadir. Karena tanpa kehadiran-Mu ibadah ini tidak akan berarti. Dan kehadiran Tuhan itu akan membuat setiap jemaat yang hadir memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman di mana kami sebentar waktu kami pulang, kami tidak mau sama seperti waktu kami masuk ruangan ini. Kami mau diperbaharui, kami mau dijamah, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami memiliki hati yang diperbaharui, motivasi yang diperbaharui, sehingga senantiasa hidup kami menyenangkan Tuhan. Urapan-Mu atas setiap kami, dan kami mau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Selamat ketemu lagi untuk jemaat Rock Tabanan. Saya cukup lama tidak datang ke sini, tapi saya tetap melihat dan percaya apapun keadaan bisa saja tidak baik, tetapi Tuhan selalu baik. Amin. Keadaan tidak sesuai dengan harapan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Haleluya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin multimedia bisa tayangkan. Tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan adalah berbuah tetap di tengah-tengah goncangan. Ya, situasi sekarang ini yang bisa disebut sebagai Corona Academy atau
Yesus katakan, kita lihat dulu di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Stop dulu sampai di sana. Ayat ini menjelaskan kepada setiap kita, kalau kita boleh menerima keselamatan, kalau kita boleh ada di bumi ini, kalau saudara boleh ada di dalam ruang ibadah ini, bukan karena kita pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Yang setuju bisa katakan amin. Bahkan Tuhan memilih saudara dan saya sebelum kita lahir di bumi ini. Kalau enggak kan kita enggak ada di bumi ini. Kita ada karena Tuhan yang pilih kita. Artinya apapun keberhasilan, apapun prestasi, apapun pencapaian kita, hendaklah kita sadar, tidak ada yang kita bisa banggakan selain kita banggakan Yesus Kristus Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada sesuatu yang layak untuk kita banggakan. Ingat saudaraku, jangan rindu tepuk tangan orang pada kita karena nyamuk mati karena ditepuk tangan. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan semua karena kemampuan, karena izin, karena Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan di sini, dan aku telah menetapkan kamu, yaitu saudara dan saya, supaya kamu pergi. Kita disuruh pergi. Saudara ingat waktu Yesus memanggil 12 muridnya di tepi Danau Galilea. Murid-muridnya ini orang gagal menangkap ikan semalam-malaman, ikan kecil pun tidak mereka tangkap. Dan perkataannya cukup simpel, ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu memiliki dua pengertian. Ikutlah aku, yang pertama tujuan. Yesus sedang mengarahkan mereka yang fokusnya tadi mencari ikan, menjala ikan, akan diberikan tujuan baru, ialah menjadi penjala manusia. Kata ikutlah aku tuh selain memiliki arti tujuan, yang kedua adalah keberanian untuk melangkah. Saudara tahu tujuan, kalau saudara tidak berani melangkah, saudara tidak akan sampai ke tempat tujuan. Saudara punya GPS. Tadi saya kesini dituntut GPS, sudah agak lupa-lupa Pak Teguh. Saudara punya GPS, tapi kalau saudara tidak tahu tujuannya kemana, GPS saudara tidak berfungsi, ya mau kemana Pak? Isi dulu dong tujuannya kemana. Jadi waktu Tuhan panggil kita, ikutlah aku, ada dua hal yang perlu saudara pegang. Tahu tujuan dan keberanian kita untuk melangkah menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kemudian setelah itu di sini dikatakan pergi. Tadi disuruh ikutlah aku, ya. Sekarang dikatakan pergi. Nah, saya percaya dari ikutlah aku sampai kemudian Tuhan mengutus untuk pergi. Inilah alasan kenapa pada Rock Leader Summit pada tanggal 21-22 September bulan lalu di Lembah Pujian itu diputuskan untuk mengubah salah satu misi yang nomor 2 ini. Di sini building messianic people. Pada Rock Leader Summit itu diubah menjadi equipping the kingdom leaders. Memperlengkapi para pemimpin kerajaan. Jadi orang enggak ikutlah aku lalu diutus, enggak, diperlengkapi dulu sebelum diutus, ya. Jadi nanti tema yang nomor 2 building messianic people itu sudah diubah menjadi equipping the kingdom leaders. Jadi para pemimpin yang sedang dipersiapkan.
Kemudian dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah, bahkan di sini dikatakan dan buahmu itu tetap. Saya berikan penebalan, menghasilkan buah ini disebut dengan tetap berbuah. Katakan bersama saya, tetap berbuah. Ya. Tetap berbuah ini bicara tentang konsistensi. Ya Pak, saya berbuat tapi dulu Pak, sekarang ya kasih dia yang muda-muda ya. Ya Pak, dulu Pak waktu saya baru bertobat. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetap berbuah ini bicara tentang kontinuitasnya. Bukan dulu, tapi sekarang dan terus sampai Tuhan panggil kita. Tetap berbuah. Itu bicara tentang kuantitas atau jumlah dan berbuah tetap. Jadi tetap berbuah dan berbuah tetap. Yang setuju bisa katakan amin. Ya saudaraku, tetap berbuah bicara tentang kuantitas atau jumlah atau konsistensi. Berbuah tetap bicara tentang kualitas. Sehingga buah yang dihasilkan tidak rontok, tidak gugur. Tetapi buah itu akan menghasilkan pohon yang baru. Pohon yang baru itu berbuah menghasilkan pohon yang baru. Dan saya percaya pelipatan ganda akan pasti terjadi. Haleluya. Nah saudaraku, jadi ini ada sebuah perintah daripada Tuhan untuk kita tetap berbuah dan berbuah tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya tidak tahu saudara sedang menantikan jawaban doa apa. Apa? Ada yang sedang menantikan jawaban punya pekerjaan yang baru, yang hasilnya lebih bagus, saya nggak tahu, ya kan? Atau saudara berharap dapat pasangan hidup, atau saudara berharap punya pekerjaan sendiri, sudah capek Pak ikut orang Pak, kapan punya bisnis sendiri misalnya, atau saudara ingin punya kendaraan, atau apapun saja. Janji firman Tuhan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ketika apa? Saudara tetap berbuah dan berbuah tetap. Amin saudaraku. Ya saudara mungkin bingung, Pak buah itu apa sih Pak? Salah satunya buah pertobatan. Jangan saudara bilang saya udah bertobat tapi sebelum bertobat dan sesudah bertobat gak ada bedanya. Bedanya cuma saudara datang ke gereja hari Minggu, itu bukan buah pertobatan. Buah pertobatan itu yang dilihat oleh orang. Dan saya mau katakan, orang yang paling ngerti kita sudah bertobat atau tidak adalah pasangan hidup kita. Hati-hati saudaraku, orang yang terdekat sama kita itu yang paling tahu. Buah apa lagi? Buah-buah roh. Sudahkah buah roh keluar dari hidup kita? Buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa yang saudara menangkan. Buah apa lagi? Buah karya yang mempermuliakan Tuhan. Buah apa lagi yang Pak Arifin sering bilang? Find your Timo. Artinya anak-anak rohani yang saudara lahirkan. Jadi saudaraku, Tuhan tuh tidak berharap kita jadi orang sukses. Karena sukses itu yang kita nikmati diri kita sendiri. Sama seperti pohon bertumbuh. Tapi berbuah itu beda. Saudara pernah lihat pohon makan buahnya sendiri? Tiba-tiba saya lihat Pak satu hari Pak mangga tuh Pak ngupas dia makan sendiri, nggak ada kan saudaraku? Ya, bahkan sudah berbuah saja pohon itu perlu menjaga buahnya tidak rontok, tidak gugur dan dinikmati oleh orang lain. Artinya dialah hidup saudara dan saya. Jangan rindu cuma kita diberkati, rindu hidup saudara jadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Jadi ini yang Tuhan rindukan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekarang kita akan lihat saudaraku yang kasih Tuhan bahwa goncangan yang saat ini terjadi, banyak pertanyaan yang timbul. Pak sampai kapan COVID-19 ini Pak? Saya mau katakan pakar ahli pun cuma bisa memprediksi. Bukan itu masalahnya. Tapi waktu goncangan ada,
waktu masalah ada, waktu krisis ada, apakah saudara buahmu rontok apa tetap? Banyak orang bilang gini, iya Pak, gimana nggak rontok Pak? Kan goncangannya kuat sekali Pak seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah semua tergoncang? Kenapa? Pohon di rumah kita yang rontok, tetangga nggak rontok. Jadi sebetulnya bukan soal bencana, bukan goncangan, bukan pandemi, tapi bagaimana kita menjaga kehidupan kita tetap, buah kita tetap. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Goncangan ini kita lihat dulu. Terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya seluruh jagat raya ini bukan di bumi di mana saudara dan saya tinggal saja, tapi semuanya digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Perhatikan, apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi di tengah goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi di jagat raya ini, bukan cuma di bumi ini saja, kan Alkitab bilang di langit juga. Masalahnya bukan goncangan, tetapi ada dua golongan, ada yang tergoncang, ada yang tidak tergoncang. Pastikan setiap saudara dan saya ini adalah di tengah goncangan, saudara tidak tergoncang. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita nanti pelan-pelan kita lihat lebih lanjut. Kayaknya dengernya kok gampang Pak, tapi kenyataannya enggak seperti itu ya. Kan banyak orang Kristen tuh seperti itu, dengar firman itu enak Pak, tapi fakta di lapangan enggak seindah itu Pak. Pelan-pelan kita akan menuju ke jawaban daripada pertanyaan itu. Ayat 28. Jadi karena kita menerima, perhatikan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara dan saya tidak akan tergoncang kalau saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita lihat dulu beberapa hal supaya saudara tetap kuat di tengah goncangan. Tidak rontok, tidak gugur, berbuah tetap di tengah goncangan. Yang pertama 1 Tesalonika. Poin yang pertama, kalau saudara mau catat terserah, boleh juga ya. Poin yang pertama supaya saudara tetap kuat dan tidak rontok atau buahnya tetap adalah mengucap syukurlah dan bersabarlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dan bersabarlah dalam segala hal. Mulai dari mengucap syukur. Ya, 1 Tesalonika 5:18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi kan kita nyanyi, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan. Kalau mau menyenangkan pasti mau melakukan apa yang diminta oleh orang yang akan kita senangkan, dalam hal ini Tuhan. Tuhan minta, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya saudaraku, mengucap syukur ini adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ya gimana Pak, kadang saya baru ditipu orang Pak, saya baru di PHK Pak, rumah tangga saya ini aduh Pak, nggak pernah berhenti Pak, ribut terus, gimana ngucap syukur Pak. Ya, apapun alasan yang saudara bisa kemukakan, tapi firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, mengucap syukurlah. Memang mudah waktu toko saudara rame, usaha saudara lancar, uang saudara ada di dompet, mengucap syukur memang ada. Tapi dalam segala hal, artinya ketika saudara tidak punya alasan untuk bersyukur karena kondisi fakta kenyataannya
Tidak seindah yang kita harapkan, tapi saudara bersyukur. Itu namanya korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur. Bukan basa-basi mulut, lip service, mulut kita bilang ya bersyukur padahal hati kita kesel, bukan. Ya, ucapan syukur. Karena begini saudara. Waktu saudara bersyukur, saudara sedang memberi hadiah pada diri saudara sendiri. Saya ulang sekali lagi. Waktu saudara bersyukur, saudara sedang memberi hadiah pada diri saudara sendiri. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya di tengah keadaan saudara mungkin bete, kesel, jengkel, ya, mungkin rasanya kok saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, doa puasa sampai puasa doa sudah saya lakukan dan sebagainya. Jangan dilakukan ya puasa doa, saudara. Puasa makan nggak apa-apa, jangan puasa doa. Maksudnya berhenti berdoa, ya. Kok sepertinya nggak ada? Begini, saudara. Waktu saudara bersyukur sama Tuhan di tengah keadaan yang tidak enak, saudara sedang memberi hadiah. Artinya damai sejahtera yang tadinya hilang mulai ada menguasai hati saudara. Keuntungannya yang dialami oleh kita. Saya punya teman waktu di rantau, dia ini kurang diperhatikan oleh keluarganya. Bahkan kebetulan anak ini tidak pandai bergaul. Jadi kalau ulang tahun nggak ada yang kasih selamat, apalagi kasih kado. Lalu kalau ulang tahun dia makan yang dia suka, yang hari-hari dia tidak sayang untuk beli karena mahal, tapi dia suka di hari ulang tahun dia beli itu, dia beli kado untuk dirinya sendiri. Dia tanya, nggak salah kan beri kado untuk diri sendiri? Oh ya nggak salah. Nah begitu juga waktu kita bersyukur sama Tuhan kita beri kado pada kita. Kenapa? Waktu saudara bersyukur, yang pertama, itu menandakan saudara punya iman. Katakan bersama saya iman. Ya, iman percaya bahwa di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana dan harapan kita. Bukan iman saja. Waktu saudara bersyukur, saudara akan mendapatkan imun. Katakan bersama saya imun. Ya, imunitas kita, daya tahan tubuh kita itu meningkat sehingga kalaupun sakit mudah sembuh. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas kita menjadi kuat. Apa sudah divaksin? Meskipun sudah divaksin, kalau saudara percaya, bersyukur, imunitas kita menjadi kuat. Iman, imun, dan jangan lupa aman. Gunakan masker, cuci tangan, physical distancing, jaga jarak, ya. Aman, jangan mentang-mentang Pak serahin sama Tuhan aja Pak, kalau mau mati umur berapa juga bisa mati, terserah aja Pak. Bukan seperti itu. Saudara perlu melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Jaga aman, cuci tangan, ya kan saudaraku, pakai masker, jaga jarak. Iman, imun, aman. Kalau saudara sudah lakukan itu, saudara sangat mudah berkata amin atas setiap firman Tuhan. Ya, jadi aman, imun, iman, aman, imun, amin. Saya percaya saudaraku, waktu saudara belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begini, saya berikan ilustrasi begini. Berkat Tuhan itu Tuhan sudah siapkan. Saya kasih contoh kepada murid yang dipanggil Yesus tadi, 12 murid itu. Semalam-malaman gagal. Kemudian Yesus pagi ketemu, Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lalu dia dapat. Pertanyaan saya, semalam waktu mereka nggak dapat ikan, apa ikan itu tidak ada di Danau Galilea? Coba tolong renungkan dulu. Mereka semalam-malaman gagal menangkap ikan. Apakah ikan tidak ada di dalam Danau Galilea? Ada apa tidak? Ada. Cuma waktu jala ditebar, mungkin nyangkut waktu jala ditarik, lepas, lolos ikan. Artinya ada. Dari Danau Galilea bagaimana berpindah ke atas perahu. Artinya berkat ada, tapi bagaimana sampai kepada itu, bayangannya ilustrasinya begini, analoginya.
Berkat Tuhan itu diibaratkan tandon air, water torrent, menara air, stok airnya sudah ada. Bicara tentang penyediaan Tuhan. Pipa itu bicara tentang iman, sehingga berkat itu lewat pipa bisa sampai kepada kita. Saudara punya iman, saudara tahu Tuhan sumber segalanya, tapi kok nggak dapat air? Saudara lupa buka kerannya. Buka kerannya itulah mengucap syukur. Jadi kalau saudara dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit komplain, dikit-dikit protes, berkatnya ada, pipanya ada, kerannya tertutup. Jadi kalau hari ini saudara punya kebiasaan selalu bersungut-sungut, ingat, jangan protes ketika diproses, supaya saudara menjadi tangguh tanpa mengeluh. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, saudara jangan protes ketika diproses, supaya saudara menjadi tangguh tanpa mengeluh. Nah itu saudaraku, jadi belajar bersyukur. Bersyukur ini untuk apa yang sudah saudara miliki. Karena apa? Karena Tuhan selalu bergerak dengan apa yang saudara dan saya sudah miliki. Contoh, saya kasih 2 contoh. Janda Nabi yang anaknya akan disita, akan diambil, akan dijadikan budak oleh debt collector karena suami daripada janda Nabi ini meninggalkan hutang, lalu ketemulah dengan Nabi Elisa. Satu pertanyaan, apa yang kamu miliki di dalam rumahmu? Janda Nabi itu bilang, saya tidak punya apa-apa. Kalau sampai di situ jawabannya, mujizat tidak terjadi. Tapi kemudian cuma ada minyak sebuli-buli. Mungkin di pikiran si janda Nabi ini, apa artinya? Jumlahnya sedikit, kalau dijual juga nilai ekonomisnya sedikit, tidak bisa untuk bayar hutangku yang banyak itu. Tapi kenyataan Alkitab mencatat lewat barang yang sedikit, minyak buli sebuli-buli, akhirnya hutangnya lunas, bahkan dia bisa hidup dari lebihnya. Jadi semua harus berangkat dari apa yang saudara dan saya miliki. Yang mengerti bisa katakan amin. Contoh yang kedua, Yesus habis KKR 5.000 orang. Lalu Yesus bilang, kalian harus kasih mereka makan. Salah satu murid bilang, tempat ini jauh guru, uang 300 dinar tidak akan cukup. Mungkin yang lain, ya inilah nggak ada persiapan. Biasa orang kalau lagi ada masalah itu saling salah menyalahkan. Mestinya dari awal itu dibentuk panitia, ada seksi konsumsi, disiapin dulu. Ini kan tempatnya jauh, kalau sekarang begini disuruh kasih makan gimana? Saudaraku, kalau ada masalah, orang sangat mudah menemukan kesalahan orang lain. Inilah segala sesuatu itu perencanaannya kurang jelas. Sudah di tengah keadaan yang gak ada orang jual makanan, disuruh kasih makan. Mau beli makanan di mana? Apalagi di 5.000 orang, catering saja gak sanggup dalam waktu mendadak untuk nyiapin makan 5.000 orang. Semua cuma mencari saling salah menyalahkan. Tapi cuma anak kecil itu yang dia nggak peduli. Apa yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Nggak cocok rasanya untuk 5.000 orang. Tapi dia tahu kepada siapa dia menyerahkan roti yang sangat sedikit itu. Dan Alkitab mencatat 5.000 orang makan kenyang. Dan kita perlu belajar yang Yesus lakukan. Kumpulkan sisanya. Ini loh saudaraku, seringkali kita rindu diberkati tetapi kita gagal di dalam memanage, mengelola, dikumpulkan. Kenapa atau 12? Dihitung. Memang kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi segala sesuatu cash flow perlu ada hitungan. Itu modalnya 5 roti 2 ikan gratis, udah biarin. Tetap dihitung. Pertanyaannya, setelah terkumpul 12 bakul,
Itu buat siapa? Apa buat 12 murid yang cuma kasih komen saja yang tidak ada kontribusi? 12 bakul itu apakah untuk murid-murid yang cuma bisa bilang, wah tempat ini jauh guru, mana ada orang jual makanan, makan perlu persiapan. Saya percaya hanya orang yang menabur yang akan menerima. Dan 12 keranjang itu, roti, diberikan kepada anak kecil. Pulang lari, langsung buka toko roti, namanya Roti Boy. Mungkin nama itu terinspirasi dari kejadian kisah ini. Tapi yang saya ingin sampaikan, belajar mengucap syukur dengan apa yang sudah saudara dan saya miliki, ya. Jangan hidup berandai-andai, coba ada yang kasih modal saya, coba ada yang kasih tempat buat usaha, coba jangan berandai-andai. Apa yang saudara sudah miliki, kepandian saudara, talenta saudara, ya, ataupun apa yang saudara miliki lah, pasti bisa jadi sarana untuk Tuhan memberkati kita. Yang kedua, selain mengucap syukur, bersabarlah. Kalau mengucap syukur ini untuk yang sudah kita miliki, bersabar untuk yang belum kita miliki. Bersabar untuk jawaban doa yang sedang kita harapkan. Bersabar untuk terjadinya pemulihan. Bersabar untuk apa yang sedang saudara harapkan terwujud nyatakan. Bersabar. Tapi kalau ini bersyukur yang sudah saudara terima, yang saudara sudah punya, yang saudara sudah dapatkan, ya mungkin jumlahnya tidak sesuai harapan saudara. Kalau saudara melatih dua hal ini, saya sangat yakin dan percaya goncangan tidak akan membuat saudara rontok, iman saudara tergoncang. Saudara berkata, memang Tuhan izinkan untuk membuat aku semakin berharap kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Nah, bersabar ini butuh latihan sedari kecil. Mungkin saudara sering dengar istilah kekayaan susah atau sulit lewat 3 generasi. Mungkin saudara yang tua-tua suka dengar ini. Generasi pertama dengan susah payah mendapatkan. Generasi yang kedua menikmati. Sudah tinggal terima warisan dari papahnya. Generasi ketiga menghabiskan. Generasi 4 nggak tahu apa. Ya, karena sudah dihabiskan oleh generasi ketiga. Itu cerita. Kenapa? Karena kita tidak melatih anak kita. Setiap permintaan anak kita turuti tanpa mengajar anak kita untuk bersabar. Saya kasih sebuah cerita yang saya alami dan ini dialami oleh teman saya. Teman saya ini orang yang sangat kaya. Dia punya anak dikasih showroom semua. Bukan kasih ruko, kasih showroom. Dikasih showroom semua. Tapi komando dipegang oleh papanya. Meskipun anaknya sudah dewasa, setiap order unit harus papanya yang setuju. Anaknya memang ngelola, keputusan di tangan papanya. Dan anak-anaknya itu selalu diturutin, minta apa saja diturutin. Karena saya dekat, saya ngomong begini, kok saya perhatikan terlalu manjakan anak ya. Tiap apa diturutin. Dia bilang begini, Pak Thomas perlu tahu riwayat saya dulu. Saya ini anak orang miskin. Jadi kalau saya mau minta apa-apa sama papa saya susah. Sekarang saya sudah bisa belikan anak, apa salahnya nyenangkan anak? Itu sudut pandang dia. Memang tidak salah sih menyenangkan anak. Tetapi anak perlu dilatih untuk mendapatkan sesuatu butuh usaha. Anak perlu dilatih untuk mendapat sesuatu butuh bersabar sampai waktunya tiba. Kalau anak sudah tidak terbiasa untuk dilatih bersabar, dia nunggu jawaban Bapa di sorga kok lama banget. Sedangkan minta Bapa di bumi segera dapat. Atau apa Bapak-bapak di sorga? Kan begitu saudara. Gampang ngambek sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak dilatih dari kecil untuk mendapatkan sesuatu itu butuh usaha. Mintalah maka kamu akan diberi, jangan stop sampai di sana. Carilah maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketoklah pintu. Mungkin sudah ketok pintu nggak dibukakan.
nggak ada orang kali pulang, siapa tahu pemilik rumah lagi mandi di dalam. Selesai mandi dia dengar ada ketokan pintu, dia keluar, dia buka pintu, orangnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena kita kurang sabar. Nah, karena itu saudaraku, kalau hari ini saudara sedang mengetok pintu sorga, sedang menantikan jawaban pertolongan apa saja, belajar bersabar, karena Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Kalau hari-hari ini yang saudara nikmati sepertinya belum indah-indah, kenapa? Karena waktunya belum tiba. Ketuk terus sampai semuanya menjadi indah sesuai dengan waktu Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi mengucap syukur untuk yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki, bersabar menantikan apa yang belum saudara terima atau belum saudara miliki. Lanjut, saudaraku. Nah, kalau saudara lihat di sini, Roma 12 ayat yang pertama bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu artinya sesuatu yang hidup mengalami pertumbuhan. Ya, bunga ini tidak akan bertumbuh. Mimbar ini meskipun terbuat dari kayu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Tapi waktu dia berupa pohon, pasti akan mengalami pertumbuhan. Makin tinggi, makin besar, kemudian makin rindang, ada pertumbuhan. Jadi kalau saudara merasa, saya sudah 20 tahun ikut Tuhan. Banyak kali kesalahan orang itu begini. Dia seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara nggak perlu bandingkan, dan saya mengajar jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Kalau saudara bandingkan dengan yang ada di atas saudara, saudara nanti akan merasa kok dia diberkati, kok dia dipakai Tuhan, kok dia luar biasa, kok dia hebat, kok nggak seperti saya. Sebaliknya, kalau saudara bandingkan dengan yang di bawah saudara, masih lumayan saya dong, nggak seperti dia. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita hari ini dengan kemarin. Sudahkah mengalami pertumbuhan? Dulu waktu saya masih baru bertobat, saya begini-begini. Pertanyaannya sekarang gimana? Apakah ada pertumbuhan? Harusnya hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Itu namanya hidup. Setelah hidup, kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari kecemaran dunia. Makanya jemaat Tuhan ini di gereja Tuhan disebut dengan eklesia. Dibawa keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara dipisahkan dari kecemaran dunia dan dikhususkan bagi Allah. Hidup kudus dan yang berkenan. Orang yang berkenan kepada Allah adalah melakukan yang diperintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati ini ada kepanjangan loh saudaraku. Sejati itu selalu jaga hati. Haleluya saudaraku. Ya, sejati. Tapi sebenarnya sejati ini bahasa Yunaninya ya adalah logikos. Jadi sejati ini bahasa Yunaninya adalah logikos. Punya 4 arti. Yang pertama murni. Katakan bersama saya murni. Ya. Kalau saudara pergi ke restoran, saudara pesan es jeruk, keluar es jeruk. Tapi kalau saudara bilang gini, Mbak, saya pesan 1 es jeruk, jangan ada campuran jeruk asli. Jangan dikasih air, jangan dikasih gula, asli. Keluar, tapi harganya pasti beda. Sesuatu yang asli punya nilai lebih. Nah, kalau kita asli di hadapan Tuhan, artinya kita datang ke gereja merindukan pribadi Tuhan lebih daripada berkatnya. Itu namanya asli. Tapi kan banyak kali orang datang ke gereja kan supaya tokoku rame hari ini, supaya perlindungan Tuhan, keluargaku nggak ada yang sakit, ya, aku tidak mengalami masalah atau musibah. Kalau saudara cuma sekedar datang karena pertolongan, itu nggak asli. Tapi kalau saudara murni, karena aku mengasihi Tuhan, hari kemarin aku dipelihara, hari ini aku diizinkan hidup, semua karena kebaikan Tuhan. Waktu saudara mencari Tuhan dengan murni,
percayalah, berkat jasmani cuma bonus. Ya, berkat jasmani cuma bonus. Arti yang kedua daripada logikos, asli. Katakan pada saya asli. Ya, saudaraku, ini saya seringkali pakai ilustrasi uang. Uang 100.000 palsu, nilainya gede, lebih menarik dilihat, tapi kalau dibelanjakan tidak laku. Kenapa? Karena tidak punya nilai tukar. Beda dengan 1.000 rupiah tapi asli, nominalnya kecil tapi dibelanjakan laku. Kenapa? Asli. Nah, sekecil apapun pelayanan atau kontribusi saudara terhadap gereja, kalau itu asli tetap punya nilai tukar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Sedangkan kalau besar, wow ketemunya, tapi nggak asli di hadapan Tuhan, palsu, nggak ada nilai tukarnya. Jadi saya berharap, mari kita datang sama Tuhan. Logikos yang pertama murni, yang kedua asli, yang ketiga arti logikos itu adalah layak. Makanya datang kepada Tuhan itu layak. Katakan bersama saya, layak. Kalau saudara diundang Bapak Bupati, saudara datang terlambat, kira-kira menurut saudara layak? Bapak Bupati nungguin, mana ya? Ngomong, tanya sama ajudan, sudah dihubungin belum? Sudah Pak, kok belum datang ya? Itu nggak layak. Mestinya kita yang datang dulu, nunggu yang ngundang. Nah, kalau ke gereja masih ada yang suka terlambat, kira-kira kita layak gak di hadapan Tuhan? Masa suruh Tuhan yang nunggu kita, apalagi masih kosong, tunggu 5 menit lagi ya, ibadah jangan dimulai. Jangan dibiasakan Pak Teguh. Jalan terus, karena kita mau hadir di dalam ibadah sebagai pribadi yang layak, artinya kita memberikan waktu yang terbaik dan semuanya. Haleluya. Dan yang keempat, arti logikos adalah masuk akal. Ya, kayak logika. Ya, logika. Logikos itu dari akar kata logika, masuk akal. Bagaimana mungkin saudara jahat sama orang pengen masuk sorga? Kan nggak masuk akal, saudara. Ya kan? Saudara simpen dendam mau masuk sorga, ya kan? Jadi artinya waktu saudara mau beribadah secara sejati, pastikan setiap saudara murni, asli, layak, dan yang kita lakukan masuk akal. Ada timekeeper, oh 9. Ini timekeeper ya Pak ya? Ya. Ya saya berusaha datang, saya nggak mau terlambat. Selesai firman jangan ngelewatin timekeeper yang sudah disiapkan. Semuanya on time ya Pak Teguh ya. Nanti kalau terlalu lama khotbahnya nggak diundang lagi sama Pak Teguh. Atau loh, khotbah itu kadang-kadang kalau terlalu cepat kurang persiapan, ya kan? Kalau terlalu lama, wah ini kelamaan nggak khotbah, pas selama pandemi nggak khotbah, jadi serba salah. Ya saya tetapkan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Hal yang ketiga, saudaraku, kita lihat itu, khususnya ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi poin yang ketiga untuk saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tidak mudah rontok, buahmu tetap. Yang nomor 3 adalah sadari bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah sangat mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa. Yesus turun untuk menyelamatkan orang berdosa ketika dia masih berdosa, tetapi Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara masih ingat cerita orang tua yang punya anak bungsu dan sulung? Dalam Lukas pasal 15, si bungsu minta harta. Dan kebiasaan orang Yahudi 2/3 untuk anak sulung, 1/3 untuk anak bungsu. Nah ini dikasihkan semua. Waktu dia terima, oh dia bebas. Dia tinggalkan bapaknya, dia bawa kekayaan. Dia tidak merasa perlu dipantau lagi, dia mau beli apa, nggak perlu nanya loh, Pak boleh nggak beli ini? Enggak, dia bebas, dia nikmati, ya dia melakukan apa saja, papanya nggak lihat. Sekejap sementara waktu dia sepertinya sudah bisa melakukan apa yang dia mau. Sampai tiba waktunya hartanya habis.
Waktu hartanya habis, dia bekerja di peternakan babi. Sudah nggak punya harta, dia kerja di peternakan babi. Dan untuk makan ampas babi, makanan yang untuk makanan babi, itu saja tidak ada yang memberikan kepadanya. Dan Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 15 itu, di kandang babi itulah dia menyadari. Sangat penting kata menyadari. Orang tidak akan pernah berubah dan bertobat kalau dia belum menyadari. Menyadari gimana? Dia bilang begini, ngomong pada dirinya sendiri. Orang upahan bapakku saja makanannya berlimpah. Jadi dengan kata lain dia membandingkan dirinya dengan orang upahan bapaknya. Orang upahan bapakku aja makanan berlimpah. Aku kan anak bapak. Papaku ini kaya raya loh, konglomerat loh. Kok aku di sini sebagai anak untuk makan ampas babi saja tidak ada yang memberikan. Tidak cukup cuma sadar. Di kandang babi kalau anak itu berseru, "Bapak tolong aku," tidak akan terjadi bapaknya datang menolong. Ada begitu banyak orang sadar hidup dalam dosa, lalu berseru kepada Tuhan. Dia harus tinggalkan kandang babi, tinggalkan kenajisan dosa, tinggalkan lumpur dosa, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan, tinggalkan, kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya memberikan cincin bicara tentang otoritas, diberikan jubah bicara tentang bagaimana statusnya dipulihkan sebagai anak Bapa, diberikan kasut dipisahkan daripada kekotoran dunia ini, dipotongkan lembu, dibuatkan pesta. Artinya ada sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi jangan bertobat cuma di kandang babi dan berseru. Ilustrasinya gini, saudara naik bis. Setelah di bus, saudara tertidur. Begitu naik saudara tertidur, nggak sadar. Setelah saudara bangun, loh ini busnya kok jurusannya kemana ini? Kok berbeda dengan tujuan kita? Lalu saudara tanya dengan teman di sebelah, ini tujuannya kemana? Oh kok kota anu. Wah saya kan salah naik bus ini. Wah saya nyasar nih. Banyak kali orang cuma bilang, wah saya salah ini, saya udah tersesat ini, saya udah jauh dari Tuhan ini. Kalau dia tetap ada di dalam bus yang sama, dia akan dibawa makin jauh, makin tersesat, makin jauh daripada tujuan awal. Yang perlu dilakukan, dia stop bus, dia turun, cari bus lain ke tujuan yang benar. Banyak kali orang cuma sekedar, ya sudah terlanjur banyak dosa Pak. Hari ini saya mau katakan, saya mengasihi saudara, jangan cuma menyesali. Turun dari bus yang salah, ganti tujuan yang benar. Percayalah, Tuhan sedang siapkan pemulihan dalam hidup setiap saudara. Sehingga saudara akan mengalami satu pemulihan dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Karena Allah adalah mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosa. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan kata menerima. Saudara menerima, diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya saudaraku, supaya kita berada di dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayatnya langsung aja dah saya. Ya. Sebab kerajaan Allah yang tadi disebut-sebut yang tidak tergoncang itu bukanlah soal makanan atau minuman, bukan soal hal-hal lahiriah, hal-hal fana, hal-hal yang sifatnya sementara, bukan hal-hal yang sifatnya materi, tetapi soal kebenaran. Ya saudaraku, kebenaran itu tidak mengenal kompromi. Kebenaran itu adalah pribadi Kristus sendiri. Kebenaran, benar dan baik itu sangat berbeda. Yang baik belum tentu benar. Ya, yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Ya, saudara pengasih Tuhan ya. Ya, seringkali kan kita pegang, kita pelihara, kita jaga yang baik. Pak, ini yang baik, Pak. Ini yang baik, Pak.
yang baik belum tentu benar. Waktu yang baik hilang, waktu yang baik tidak terwujud, waktu yang baik terlepas dari genggaman kita komplain sama Tuhan. Padahal kita lupa. Tuhan izinkan yang baik karena Dia memiliki yang terbaik. Nah, kebenaran itu saudaraku adalah yang terbaik. Kemudian dikatakan damai sejahtera. Nah, ya saudaraku, damai sejahtera, jangan menukarkan damai sejahtera kita dengan hal-hal yang mungkin mengecewakan, menyakitkan hati kita. Ya, ada begitu banyak orang, saudara kasih Tuhan, kesel, jengkel. Dengar baik, saudara. Saudara kalau mengalami hatimu disakiti, teman yang saudara tolong mengkhianati saudara, saudara mestinya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur apa? Tuhan sedang pakai orang itu, teman saudara itu, untuk membuat saudara makin dewasa. Dan orang makin dewasa itu responnya pasti benar. Beda sama anak-anak gampang ngambek, gampang jelekin temennya, ya kan? Itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa itu responnya benar, perkataannya benar. Dan orang dewasa itu berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Beda sama anak kecil, enggak, aku enggak gitu, temanku tuh loh. Ya, anak kecil seperti itu saudaraku, ya. Damai sejahtera dan selalu ada dalam sukacita Roh Kudus. Ingat saudaraku, dunia ini tidak bisa memberikan sukacita yang sebenarnya. Orang gini loh, uang kita itu sangat terbatas kemampuannya untuk membeli. Uang kita bisa membeli ranjang terbagus, nyaman, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Uang saudara bisa beli makanan terenak, terlezat, tapi nggak bisa beli nafsu makan. Uang saudara bisa buat jalan-jalan sampai ke luar negeri, tapi damai sejahtera ada di dalam Tuhan. Uang saudara bisa beli kuburan termahal, terbaik, tapi istirahat dalam damai hanya ada di dalam Kristus. Jadi waktu saudara jadikan Dia yang nomor satu, percayalah, saudara akan ada di sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncangan boleh ada, tapi saudara tidak tergoncang. Kenapa? Karena saudara bukan di luar, tapi di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan itu ada rajanya, Yesus namanya. Tuhan memberkati saudara. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Tuhan tolong setiap kami, karena kami nyadarin Tuhan goncangan ini yang begitu kuat. Seluruh dunia mengalami goncangan. Tapi kami yakin satu hal, bahwa ketika kami berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, goncangan yang terjadi di luar tidak membuat iman kami tergoncang. Tolong daripada setiap jemaatmu, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Tolong daripada setiap jemaatmu Tuhan, kalau mereka sehari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah saat ini tangan Tuhan menjamah mereka, memberikan hikmat sehingga mereka boleh memunculkan kreativitas, ide-ide, inovasi yang baru, sehingga tantangan hambatan apapun justru menjadi kesempatan untuk mereka menemukan alasan bahwa mereka tidak perlu kecewa, takut, dan gentar. Buat mereka yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, biarlah tangan Tuhan menolong. Hati-hati yang mengeras Tuhan lembutkan saat ini dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan. Ketika rumah tangga ada kesatuan hati, Allah menemukan alasan untuk memerintahkan berkat. Sehingga bukan rumah tangga saja diberkati, tetapi usaha, bisnis, pekerjaan semua diberkati. Dan menyaksikan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami masalah, sakit, penyakit, kami tahu Tuhan, setiap penyakit punya nama. Kami percaya setiap nama di bawah kolong langit harus tunduk di bawah satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Karena yang sakit disembuhkan saat di dalam nama Yesus. Terjadi zaman Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Pak Teguh dengan seluruh tim penggembalaan di tempat ini, untuk kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan,
untuk terjadi perluasan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita persiapkan perjamuan suci kita. Haleluya. Inna lama syanda. Inna maya lama. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat roti di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyerahkan roti kepada muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, dan jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil roti cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, minumlah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadikanlah peringatan akan aku atas kehapusan dosa-dosamu. Saudaraku, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami. Untuk jemaat-Mu di tempat ini semakin berbuah tetap Tuhan, dan tetap berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu ini waktunya adalah waktu tuaian yang Engkau sedang kerjakan di tempat ini. Oleh karena itu, biarlah Tuhan pakai Tuhan Bapak Thomas terus menjadi berkat di mana hamba berada. Bahkan sebagai penatua boleh menjadi pengayom. Bahkan Tuhan sumber masukan untuk kami semakin mengalami kekuatan di dalam melayani Tuhan dimanapun berada. Bahkan Kau memberkati keluarganya, pelayanannya di Singaraja. Kami percaya Tuhan dalam pembangunan gereja yang ada di Singaraja, Engkau akan buka tingkap-tingkap langit untuk mendatangkan berkat, curahkan dari surga untuk dapat menyelesaikan dengan tuntas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, karena gereja-Mu terus bertumbuh oleh karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Amin. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat dan mempersiapkan diri untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan bagi kami. Hati kecil kami, iman kami mau tetap hidup di dalam firman. Kami bergantung kepada firman. Kami mau berjalan dengan firman-Mu Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Thomas pagi hari ini yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk hidup di dalam firman, sebab firman-Mu itu adalah Allah sendiri. Biarlah itu berjalan bersama kami, menyertai hidup kami
Biarlah kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh pengalaman Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sepakat seluruh jemaat-Mu Gebirok Tabanan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Arif Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mengatur, mengelola bangsa dan negara kami ini. Dari Sabang sampai Merauke, menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, menumbuhkan ekonomi. Biarlah mendatangkan damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk gereja kami, GB Rock Ministry, para penetua kami dalam pepujian. Kiranya Tuhan memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, visi-visi yang baru Tuhan hadirkan dalam pengalaman perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Supaya apa yang mereka terima daripada Engkau Tuhan, mereka teruskan itu kepada jemaat-Mu. Dan biarlah Rock Ministry menjadi garam dan terang bagi bangsa ini Tuhan. Menjadi transport, menghadirkan kuasa-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gembala kami Pak Teguh dan Ibu. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau beri umur panjang, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus berada di hadapan-Mu, membawa umat-Mu, membawa jemaat-Mu terus hidup di dalam kebenaran. Berkati keluarganya, berkati anak cucu menantunya Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah sinar kemuliaan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami jemaat-Mu. Apapun persoalan hidup kami tahu kami bukan melayani, bukan kami menyembah Allah yang tidak kami kenal, tetapi kami sungguh mengenal Allah Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya segala doa kami, segala permohonan kami, segala apa yang kami mintakan kepada Tuhan, kami tahu kami akan menerimanya dengan iman dan yakin dan percaya Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah memberikan seluruh hidup, kami ini milik Tuhan. Dan pagi hari ini segelintir seberapa yang kami beri, semuanya Tuhan tahu. Kiranya apa yang kami berikan, persembahkan, biarlah itu persembahan yang terbaik kepada Tuhan, korban syukur kepada Tuhan, dan berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami akan siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat memberi. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Ketika datang, demikian ketika kau pulang, berkat Allah melimpah atasmu. Angkat kedua tanganmu, biarlah kau pulang dengan damai sejahtera Allah. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu membuat engkau kuat di tengah-tengah kegoncangan.
Engkau akan tetap berbuah dan buahmu tetap, dan kemuliaan Allah terbit atasmu, dan kau akan menjadi kesaksian di mana kau berada mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama.